daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan
di lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, dulu Tuhan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Berikut adalah panduan penyediaan perjamuan suci atas talian. Menyediakan meja perjamuan. Gunakan kain putih atau kertas tisu sebagai alas meja. Kemudian, siapkan bahan-bahan perjamuan. Anda boleh menggunakan roti biasa ataupun biskut. Sediakan juga wine atau jus buah seperti anggur, ribena, atau minuman perisa ros. Kemudian letakkan atas meja perjamuan dan tutup dengan kain putih. Setelah selesai doa pengudusan oleh padri melalui ibadah atas talian, ketua keluarga atau
seorang yang matang rohani, dengan tangan yang sudah dibersihkan, bolehlah memberikan roti dan wine kepada anggota keluarga. Ketua keluarga boleh mengucapkan sebuah doa kesyukuran. Akhiri dengan doa Tuhan, mengikuti atur cara kebaktian atas talian. Shalom kepada semua jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena keadaan kita tidak menghalang kita untuk berbakti. Oleh yang demikian, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan mari kita semua berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami sekali lagi untuk berbakti. Walaupun keadaan kami, Tuhan menghalang kami untuk berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Tetapi kini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah. Engkau berbicara kepada setiap keluarga. Dan Engkau membangun setiap keluarga. Kami berdoa Bapa, hadirat-Mu ada Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Ya, saat ketika ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhanlah yang berbicara kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita bernyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu. Supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna. Dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama kita katakan, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Oh, ini kami Yesus menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita naikkan syukur kita melalui pujian ini. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita.
terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Dari terbit matahari, kasih-Nya kepada kita. Dia setia, Dia sungguh setia, kasih-Nya kepada kita. Nyanyi, puji, nyanyi, puji. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, haleluya Yesus. Dia Allah, selamanya Dia mulia, Selamanya, selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya Dia berkuasa, selamanya Dia Allah, selamanya Dia mulia, selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Oh Yesus, selamanya Kau berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan Yesus, naikkan pujian kita. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Kau penebus, dapati
sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, bebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kaulah penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesuslah satu alasan kami datang
tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Engkau berkuasa, selama-lamanya kami agungkan nama-Mu. Oh, haleluya. Doa hari ini, marilah kita bersama-sama mengatakan, Allah Maha Kuasa, Engkau mencipta kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sebelum mendapat istirahat di dalam-Mu. Ajarlah kami untuk menawarkan diri kami kepada pelayanan-Mu, supaya di dunia ini kami beroleh damai sejahtera-Mu, dan kemudian di dunia yang akan datang, kami akan bertemu dengan Engkau melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk untuk pembacaan pertama dan yang kedua. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 4, ayat 7 hingga 9, ayat 12 hingga 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga 4, ayat 7 hingga 9, dan ayat 12 hingga 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan kedua daripada Filipi pasal 3, mulai daripada ayat 4 sehingga 14. Filipi pasal 3 ayat 4 hingga 14. Sebenarnya aku boleh bergantung kepada upacara-upacara itu. Jika sesiapa menyangka dia boleh bergantung kepada upacara yang lahiriah, aku mempunyai alasan yang lebih banyak. Aku disunat ketika berumur 8 hari. Aku dilahirkan sebagai orang Israel daripada suku Benyamin. Oleh itu aku orang Ibrani sejati. Dalam hal mentaati hukum agama Yahudi, aku tergolong orang Farisi. Aku sangat bersemangat melakukan apa yang aku anggap sebagai kehendak Allah, sehingga aku menganiaya orang yang percaya kepada Kristus. Jika orang boleh kembali kepada Allah dengan mentaati perintah Taurat, maka aku sudah melakukan semua perintah itu. Tetapi kerana apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagiku, semua yang dahulu aku anggap sebagai menguntungkan, kini merugikan. Bukan sahaja hal-hal itu aku anggap merugikan, tetapi semua hal lain yang biasa aku lakukan sekarang aku anggap merugikan.
Dengan demikian, aku akan mendapat apa yang jauh lebih menguntungkan, yaitu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhanku. Karena Kristus, aku telah meninggalkan segala perkara yang biasa aku lakukan. Aku menganggap semua itu sebagai sampah sahaja, supaya aku boleh mendapat Kristus dan bersatu dengan Dia. Hubungan baik dengan Allah tidak aku peroleh dengan jalan taat kepada Taurat. Tetapi sekarang, aku mempunyai hubungan baik dengan Allah karena aku percaya kepada Kristus. Hubungan baik itu datang daripada Allah dan berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Inilah satu-satunya keinginanku, mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang membangkitkan Dia daripada kematian, turut menderita dengan Dia dan menjadi seperti Dia dalam hal kematiannya. Aku berharap Allah akan menghidupkan aku semula daripada kematian. Aku tidak berkata bahwa aku sudah berjaya melakukan semua yang harus aku lakukan ataupun sudah menjadi sempurna, tetapi aku terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenangi hadiah yang disediakan Kristus Yesus. Itulah tujuan Kristus Yesus menjadikan aku miliknya. Saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak menganggap bahwa aku sudah berjaya memenangi hadiah itu, tetapi satu perkara yang aku lakukan, aku melupakan apa yang di belakang dan berusaha dengan gigih untuk mencapai apa yang di hadapan. Itulah sebabnya aku berlari terus ke arah tujuanku untuk memenangi hadiah itu. Hadiah itu hidup sejati dan kekal yang merupakan panggilan Allah kepadaku melalui Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi menghormati Injil, marilah kita semua bangkit berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 21, ayat 33 hingga akhir. Bersama-sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Matius 21, ayat 33 hingga akhir. Dengarlah sebuah perumpamaan lain, kata Yesus. Seorang pemilik tanah mempunyai ladang anggur. Dia memasang pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras buah anggur dan mendirikan menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu dia berangkat ke negeri lain. Apabila tiba masanya untuk mengumpul buah anggur, pemilik ladang itu mengutus hamba-hambanya kepada penyewa-penyewa ladang itu untuk menerima hasil bahagiannya. Tetapi penyewa-penyewa ladang itu menangkap hamba-hamba pemilik ladang itu, ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada lagi yang direjam. Sekali lagi, pemilik ladang itu mengutus hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang dahulu. Tetapi hamba-hamba itu juga menerima perlakuan yang sama. Akhirnya, pemilik ladang itu mengutus anaknya kepada mereka. Dia berkata dalam hati, tentu mereka akan menghormati anakku. Tetapi apabila penyewa-penyewa ladang itu nampak anak pemilik ladang itu, mereka berkata sesama sendiri, ini dia anak pemilik ladang. Marilah kita bunuh dia supaya kita dapat hartanya. Oleh itu, mereka menangkap anak itu, membuang dia ke luar padang dan membunuh dia. Kemudian Yesus bertanya, apabila pemilik ladang itu kembali, apakah yang akan dilakukan kepada penyewa-penyewa ladang itu? Mereka menjawab, tentu dia akan membunuh semua orang jahat itu lalu menyewakan ladang anggur itu kepada penyewa-penyewa lain yang mau memberikan hasil bagiannya pada musim anggur. Yesus berkata kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang tertulis di dalam Alkitab? Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama. Inilah perbuatan Tuhan, alangkah indahnya. Yesus berkata lagi, ketahuilah hak untuk menikmati pemerintah Allah akan diambil kepadamu, lalu diserahkan kepada orang yang memberikan hasil dikehendaki oleh Allah. Sesiapa yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan siapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Ketua imam dan para orang Farisi
Mendengar perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus dan mereka tahu bahwa Yesus berkata tentang mereka. Oleh itu, mereka coba menangkap Yesus, tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai nabi. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat sekalian kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini karena kami masih dapat beribadah bersama-sama di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami dan lebih-lebih lagi karena membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan maksud, pengertian, dan pengharapan. Pada pagi ini, kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan, supaya kami dapat belajar menerima kebenaran daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini, saudara, tema kita adalah akibat penolakan. Dalam pembacaan Injil itu sebentar tadi kita angkat tema ini. Apakah akibatnya di dalam pembacaan ini? Apakah akibatnya kalau manusia itu menolak kebenaran Yesus Kristus? Ini adalah sambungan kepada peristiwa minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita melihat tema kita sikap yang tidak peduli itu. Sikap yang tidak peduli itu akhirnya diterjemah di dalam tindakan yang tidak peduli. Dan minggu ini kita mau melihat akibat penolakan berdasarkan kepada pembacaan Injil ini sebentar tadi. Nah, bayangkan saudara kalau kita ada seorang jiran kita yang tidak memberi kepedulian, tidak memberi perhatian kepada kita selama ini. Ya. Walau bagaimanapun kita harus dan ingin untuk berkomunikasi dengan dia, tetapi dia tidak respon dengan kita. Dia tidak peduli dengan kita. Dan pada suatu hari kita ada kereta. Kita membeli satu kereta, kereta baru kita X50. Dan tiba-tiba jiran kita yang tadi itu, yang selama itu tidak memberi perhatian kepada kita, datang kepada kita dan mau meminjam kereta itu. Apa kita punya tindak balas terhadap dia? Adakah kita mau meminjamkan kereta itu dan bawa kereta itu kemana dia mau pergi, atau di sebaliknya? Nah, daripada situasi keadaan seperti ini, kita pun barangkali mempunyai sikap yang tidak peduli juga terhadap dia. Tindakan kita itu adalah tidak mempedulikan permintaannya. Itu minggu yang lepas, tidak peduli. Sikap kita yang tidak mempedulikan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita bertindak untuk tidak peduli kepada firman Tuhan dan suruhannya. Nah, hari ini kita sambung itu akibat penolakan. Apakah akibat penolakan yang boleh kita lihat di dalam pembacaan Injil kita pada pagi ini? Saya mau mengatakan bahwa penolakan ini juga adalah akibat daripada sikap kita yang tidak mempedulikan Yesus Kristus. Dalam pembacaan ini sebentar tadi yang telah dibacakan kepada kita, Yesus memberikan pengajaran. Secara ringkas dia mengatakan begini, adalah seorang tukang kebun. Tukang kebun ini dia ada tanah dan dia usahakan kebun ini. Dan setelah dia sudah tanam semuanya, dibuatnya pagar, secure lah. Pagar ini selamat daripada hal-hal dari luar. Dibuatnya pagar, bukan itu saja. Dibuatnya satu lubang tempat memeras anggur. Artinya kebun ini ditanam dengan anggur. Ada kilang di dalam kebun itu. Kilang yang kecil. Kilang untuk memproses buah anggur itu menjadi satu minuman.
Kemudian Yesus mengatakan, lalu pemilik tanah ini menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap dan dia sendiri pergi ke tempat yang lain. Harapan dia adalah hasil daripada kebun ini akan dia dapat kecapi daripada pengusaha-pengusaha yang disewakan kebun ini. Tetapi malangnya kata Tuhan Yesus, bila orang itu kembali, penggarap-penggarap itu mempunyai sikap yang berlainan. Mereka bunuh orang-orang yang disuruh oleh pemilik tanah ini untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian dia hantar kumpulan yang kedua. Demikian juga dijadikannya. Kemudian datanglah yang ketiga. Anakku ini, kata Yesus dalam perumpamaan ini. Pemilik itu mengatakan, aku sudah hantar 2 kumpulan, dibunuhnya semua. Kalau aku hantar anakku sendiri, semoga mereka menghormati anakku sendiri. Tetapi malangnya, penggarap-penggarap ini atau penyewa-penyewa ini juga membunuh anak itu. Itulah sinopsis cerita ini. Saudara dan saudara sekalian, apakah yang kita boleh lihat daripada cerita ini ataupun pembacaan Injil ini? Artinya penggarap-penggarap kebun anggur ini atau penyewa kebun anggur ini, apa yang mereka lakukan adalah mereka menolak apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka tidak menghargai kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka diberi kepercayaan untuk mengusahakan, mereka dapat untung, tetapi mereka tidak membagikan untung itu kepada pemilik kebun itu sendiri. Mereka tidak mempedulikan persetujuan yang asal itu. Saudara dan sekalian, apa terjadi? Penggarap-penggarap itu tidak mendapat keistimewaan yang sepatutnya mereka terima. Kalau kita lihat cerita itu akhirnya apa terjadi, saudara? Penggarap-penggarap itu dibunuh, dibinasakan. Mereka hilang kedudukan mereka sebagai penggarap-penggarap pengusaha-pengusaha. Karena apa? Karena mereka menolak persetujuan awal mereka itu. Nah, saudara dan sekalian, itulah akibatnya kepada penggarap ini. Kedudukan mereka, keistimewaan mereka sebagai pengusaha kebun itu hilang begitu saja. Kenapa? Karena mereka tidak peduli persetujuan yang telah dipersetujui lebih awal. Ini bukan sekadar perumpamaan. Ini sebenarnya adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus telah mewujudkan kebun ini. Kebun ini adalah kita. Kebun ini adalah jemaat Tuhan. Dan sepatutnya kita sebagai kebun, kita menghasilkan buah-buah. Kita menghasilkan buah-buah karunia-karunia. Buah roh-roh kita hasilkan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak memberikan hasil kita kepada Tuhan, kalau kita tidak membalaskan kebaikan Tuhan kepada kita, maka kita akan kehilangan kedudukan kita itu juga di dalam Tuhan. Sama seperti penggarap-penggarap itu, karena mereka tidak peduli akan persetujuan asal mereka, demikian juga kita pada hari ini. Kita boleh sahaja kehilangan keistimewaan kita di hadapan Tuhan kalau kita tidak memainkan peranan kita sebagai anggota ataupun sebagai jemaat Tuhan. Lebih-lebih lagi, kalau kita ini mempunyai peranan di dalam gereja Tuhan, bila kita melayani di dalam gereja Tuhan, yang diminta daripada kita itu adalah hasil pelayanan kita itu. Kita tinggalkan dahulu perincian di dalam perumpamaan itu yang Yesus sampaikan itu. Yang kita mau sampaikan sekarang adalah kita juga harus memberikan pertanggungan jawab kita. Kita harus juga memberikan hasil daripada pelayanan kita. Bukan lagi kepada
pemilik kebun anggur itu dalam cerita itu, tetapi kepada Tuhan kita. Kita menunjukkan kepada Tuhan, inilah hasilnya pelayanan saya. Dan kalau pelayanan saya ini tidak dapat dihasilkan, bahkan saya menolak kebenaran itu, maka saya juga akan kehilangan kedudukan dan keistimewaan saya di dalam Tuhan. Bukankah ini satu amaran bagi kita pada hari ini, supaya kita setia bukan saja kepada Tuhan, tetapi kita setia kepada tanggung jawab peranan kita untuk menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Jadi kesadaran ini, saudara, sangat penting bagi kita bahwa kita ada satu status yang sangat istimewa. Dan kita harus mengangkat keistimewaan kita ini yang membanggakan kita ini. Ada satu cerita di Inggris, saudara, Ratu Victoria. Ini adalah seorang waris kepada takhta Inggris zaman dahulu. Dan zaman dahulu putri ini diasuh oleh seorang guru. Dan pengasuh ini juga adalah gurunya. Dan dia mempersiapkan ratu ini untuk pada suatu hari nanti duduk di mahkota takhta kerajaan Inggris. Tetapi dia nakal. Walaupun perempuan, dia nakal waktu mudanya. Tapi puji Tuhan, pengasuhnya ini, gurunya ini, memberikan kepada dia pengajaran. Mengatakan bahwa engkau ini sangat istimewa. Engkau ini sedang dipersiapkan untuk menjadi Ratu Inggris. Kau harus sadar keistimewaanmu. Dan ratu itu sadar. Dan dia mengatakan, dalam kesadarannya itu dia mengatakan, saya harus menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, itu cerita ringkas mengenai dengan Ratu Inggris. Bagi kita, kita adalah ratu bagi Tuhan Yesus. Kita adalah raja bagi Tuhan Yesus. Keistimewaan kita itu sangat penting. Kalau tidak, hilang begitu saja. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya yang dipertanggungjawabkan kepada kita itu, kita dapat angkat dengan jujur di hadapan Tuhan. Supaya pada waktunya, walaupun kecil perkara yang kita lakukan itu, Tuhan akan mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kerajaanku. Walaupun kecil saja. Saudara dan saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita dapat angkat di sini adalah begini. Yesus mengatakan kepada pemimpin-pemimpin agama itu, dia kata begini, dalam cerita ini katanya, apakah yang akan terjadi kepada penggarap-penggarap itu? Dan pemimpin-pemimpin itu menjawab, oh, penyewa-penyewa itu, penggarap-penggarap itu sudah tentunya akan dibinasakan. Dan Yesus kata, kalau begitu, tidak pernahkah kamu dengar tentang kebenaran firman Tuhan ini? Dan dia sebutlah tentang batu penjuru itu. Batu yang pada mulanya tidak berharga. Tetapi kemudian di dalam rencananya Tuhan, batu itu menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu artinya batu yang penting. Batu yang dibuang-buang itu artinya batu yang tidak penting. Batu penjuru itu artinya batu yang penting. Di dalam seni, architecture zaman kuno, batu penjuru ini adalah satu batu yang menentukan lurusnya satu-satu bangunan itu. Yang menentukan betapa fixnya ukuran bangunan itu. Sehingga ini akan menentukan jatuh bangunnya, cantik buruknya bangunan itu. Batu ini dipanggil batu penjuru. Menjadi sangat penting. Tetapi apabila bangunan itu sudah siap, batu ini tidak penting. Karena bangunannya sudah siap. Saya rasa Yesus menggunakan konsep itu kepada orang-orang di sini. Bahwa ada batu yang tidak berguna. Tetapi kemudian dalam rencana yang lebih besar, ia sebenarnya batu penjuru yang sangat bagus, yang sangat strategik. Demikian juga
di dalam firman Tuhan. Ada batu yang tidak penting itu, kemudian menjadi batu yang sangat penting. Kira-kira siapakah yang dirujukkan oleh Yesus tentang batu ini? Dia merujuk, batu ini merujuk bukan hanya kepada kebenaran, tetapi merujuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yang menjadi batu yang penting di dalam semua kehidupan rohani kita. Tidak berguna kepada semua orang, tapi di dalam Tuhan, rancangan Tuhan, batu ini sangat berguna. Mungkin kamu sendiri barangkali berpikir, kamu ini bukan sempurna sangat. Kamu ini adalah batu biasa. Tapi di dalam Tuhan, kamu akan dijadikan batu biasa itu menjadi batu penjuru itu. Dalam halnya Yesus, dia menjadi batu penjuru kepada seluruh alam. Dalam halnya kamu, di dalam hidup pribadimu, yang kau anggap biasa-biasa itu akan menjadi luar biasa. Kalau kita tinggalkan sedikit, sekejap tentang perumpamaan ini, itulah yang harus terjadi kepada kita. Kita yang tidak berharga ini, yang ditolak oleh manusia ini, kita akan menjadi batu penjuru. Dan kita ada keistimewaan, kita ada kekuatan, kita ada kebolehan untuk mencipta sesuatu yang baru, yang berguna. Walaupun dalam pandangan manusia, hal itu tidak ada nilainya. Tetapi dalam pandangan Tuhan, kita menjadi batu penjuru. Saudara dan sekalian, malangnya bagi pemimpin-pemimpin agama ini, apa yang terjadi kepada mereka adalah mereka menolak batu ini. Janganlah karena sikap kita yang tidak peduli itu, kita menolak pula Yesus Kristus ini yang sebenarnya adalah batu penjuru dalam kehidupan rohani kita. Yang ketiga, saudara, yang kita boleh belajar dari sini, yang kita angkat daripada pembacaan ini adalah batu itu juga. Yesus mengatakan, sesiapa yang ditimpa oleh batu ini akan hancur. Dan sesiapa yang jatuh ke atas batu ini juga akan hancur. Jadi batu penjuru ya. Satu batu kepada siapa dia jatuh, orang itu akan hancur. Atau sesiapa yang jatuh di atasnya, orang itu akan hancur. Jadi itu adalah satu cara Yesus untuk menangkap imajinasi kita. Ya. Yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah merujuk kepada pemimpin-pemimpin itu yang menolak dia. Kalau kamu tolak aku, kata Tuhan Yesus, kehancuran akan menimpa kamu. Seperti batu ini. Kalau batu ini jatuh kepada sesiapa, itu akan hancur. Dan kalau sesiapa pun jatuh atas batu ini, dia juga akan hancur. Kekuatan kepada Yesus ini maksudnya begitu kuat, tidak ada yang boleh melawan dia. Seperti batu itu. Kalau dia jatuh ke atas orang, orang itu binasa. Kalau orang itu jatuh atas batu ini, orang itu juga binasa. Tetapi batu itu tetap kekal, sedia ada, seperti adanya dia. Saudara dan saudara sekalian, jadi Yesus mengatakan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jadi janganlah kita pikir secara literal ya, yang bila batu ini jatuh kepada orang itu akan hancur. Maksud yang lebih besar di sini adalah kuasa batu ini akan mengubah segala sesuatu menurut kepada kekuatan batu ini. Kalau ada orang yang berpikiran lain daripada Tuhan Yesus, kalau dia berhubung, bersambung, bergabung dengan Tuhan Yesus,
Yesus yang hidup. Pikiran orang itu yang hancur. Pikiran orang itu akan terlerai, akan binasa, dia akan mengikut Yesus. Saudara dan saudara sekalian, kita dengan dunia begitu juga. Yesus kata kita ini ada di dalam dunia, tetapi kita bukan dunia. Kita harus melihat kelainan kita di dalam dunia ini. Kita ini sebagai satu faktor yang mengubah keadaan sekeliling kita. Kita tidak menjadi seperti keadaan di sekeliling kita, yang sekeliling kita itu yang menjadi seperti kita. Bila kita orang Kristen, kita berada dalam satu kelompok, kelompok itu akan menjadi sama seperti kita. Bukan kita yang menjadi sama seperti mereka. Dalam keadaan yang baik. Tetapi kepada mereka yang menolak batu ini, kehancuran itu merujuk kepada world view mereka. Kehancuran itu merujuk kepada pandangan dunia mereka. Yang akan hancur. Karena kebenaran daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, itulah kuatnya pengajaran Tuhan Yesus ini mengenai dengan batu penjuru itu. Jadi saudara dan saudara sekalian, dalam hal ini, bila kita bersentuh dengan batu ini, kita sendiri akan hancur. Pikiran kita hancur. Worldview kita hancur. Yang menang itu adalah Yesus Kristus. Kalau kita menolak dia, yang menang itu adalah Yesus juga. Dengan kata yang lain, saudara dan saudara sekalian, Yesus mengajar kita, jangan kita menolak kebenaran firman Tuhan ini. Dalam keadaan kita hari ini, banyak barangkali perkara-perkara yang memenuhi pemikiran kita, yang kita rasa mungkin bercanggah dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berhati-hati, supaya jangan kita pula dalam hal seperti itu menolak Yesus Kristus. Saudara dan saudara sekalian, siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan kita dan penyelamat kita. Mungkin kita tidak mengerti semuanya, tapi iman kita lah yang mengatakan sedemikian rupa. Dan semoga iman kita itu akan mengubah sikap kita daripada tidak peduli kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman Tuhan mengingatkan kami bahayanya apabila kami menolak kebenaran Tuhan Yesus sendiri. Ajar kami supaya kami dapat melihat bahaya itu dan kami dapat menghindarinya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita semua berdiri untuk pengakuan iman Naisin bersama kita. Katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk atau berlutut. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, mengampuni kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Marilah kita bersalaman dengan meletakkan tangan di dadah kita satu sama lain di dalam rumah Anda, bahkan juga di tempat ini. Damai sejahtera Tuhan, marilah kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat, dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematian-Nya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematian-Nya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Ia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Ia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah-Ku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Jemaat Tuhan, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu, kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu Yesus Kristus dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuh-Nya, dan jiwa kami dibersihkan melalui darah-Nya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, besertalah dengan kamu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Kau penebus, dapati sinar cahaya yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan tak terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau-lah penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan
Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Baiklah, sebelum kita mendengar ataupun sebelum kita berdoa untuk doa penutup, berikut disampaikan pengumuman-pengumuman kita di dalam bentuk video. Tetapi sebelum itu, saya mau mengucapkan selamat pagi kepada saudara dan saudara sekalian. Semoga cara kita beribadah seperti ini tidak akan merendahkan kita punya semangat untuk berdoa dan beribadah bersama-sama. Dan semoga Tuhan memberkati kami juga. Marilah kita sekarang mendengar pengumuman video untuk minggu ini. Sehubungan dengan nasihat daripada Archbishop Datuk Melte Cikitais, berikutan peningkatan kes COVID-19 di Sabah, kebaktian fizikal di gereja dalam paroki St. Luke dihentikan berkuat kuasa hari ini, 4 Oktober 2020, sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Walau bagaimanapun, jemaat digalakkan untuk mengikuti kebaktian mingguan atas talian yang disiarkan melalui media sosial. Dan Anda juga boleh memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui cara berikut. Transaksi melalui bank kepada St. Luke Mission Telupit di nombor akaun 1013 2001 0003 558. Sila WhatsApp bank in slip serta nyatakan nama dan tujuan persembahan Anda kepada Cik Olivia F di talian 01 11 606 9540, atau serahkan persembahan Anda kepada staf seperti berikut: Saudara Danilo, Saudara Ivan, Penginjil Nusli, Saudara Timotius, Saudara Reli, dan Saudara Loris. Sila amalkan SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia dan bertekunlah di dalam doa semoga belas kasihan Allah akan memulihkan dan menghentikan wabak ini. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil daripada Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sambil menanti-nantikan Tuhan, tetaplah berdoa agar kasih kita kepada Tuhan tetap kekal. Marilah kita bertekun di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Catatkan ayat hafalan ini di dalam buku atau kertas kerja adik-adik. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.
Baik jemaat Tuhan, sebelum Anda meninggalkan Facebook Anda atau YouTube Anda, marilah kita berdoa dan biar Tuhan memberkati kita dalam minggu-minggu yang mendatang ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kebaktian sebentar tadi. Terima kasih persekutuan kami bersama-sama di rumah-rumah masing-masing. Dan kiranya Engkau memberkati kami hari ini dan minggu ke depan. Tuhan memimpin kami dimanapun kami berada, biar kami menjadi saksi yang baik. Dan terutama Bapa, lindungi kami daripada jangkitan wabak ini. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau terus memelihara anak-anak-Mu Tuhan dan melindungi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.